pagi, siang, sore, malam, dimanapun kita berada, semoga saja kita baik-baik saja. Oke, pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang kerjasama ekonomi internasional. Nah, apa itu kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang dilakukan suatu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara di mana tujuannya itu dapat saling menguntungkan di bidang ekonomi. Nah, kalau di antara satu warga negara dengan warga negara lain itu bukan kerjasama ekonomi internasional, guys. Oke, jadi seperti pada bab sebelumnya kita sudah membahas mengenai perdagangan internasional. Dan kali ini kita membahas mengenai kerjasama ekonomi internasional itu sendiri. Nah, jadi kerjasama ekonomi internasional yang termasuk dalam kerjasama ekonomi internasional itu bukan antara seperti kalian memiliki saudara di luar negeri. Nah, jadi kalian bekerjasama dengan dia. Nah, itu bukan kerjasama ekonomi internasional, guys. Oke, jadi kalau dia kerjasama ekonomi internasional itu dia itu yang dilakukan oleh antar negara, bukan antara warga negara. Nah, selanjutnya itu ada manfaat yang diperoleh Indonesia. Manfaat yang diperoleh Indonesia yang pertama itu ada kemajuan perekonomian. Nah, jadi dari kerjasama ekonomi internasional ini, Indonesia dapat memajukan perekonomiannya karena adanya aktivitas ekspor impor barang dan jasa, di mana semakin tinggi ekspor yang dilakukan suatu negara, maka devisa yang didapatkan oleh negara makin banyak. Karena devisa itu didapat dari kegiatan ekspor. Oke, yang kedua itu Indonesia dapat memperoleh kemudahan mendapatkan bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi. Nah, jadi kalau Indonesia misalnya mau memproduksi suatu barang ataupun apapun itu yang ingin diproduksi oleh Indonesia, jadi untuk mendapatkan bahan bakunya itu menjadi lebih mudah kalau adanya kerjasama ekonomi internasional. Dan yang ketiga itu dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Contohnya itu Indonesia mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri untuk sebagai buruh di pabrik ataupun sebagai pekerja-pekerja bangunan di luar negeri dan sebagai perawat ataupun dokter di luar negeri. Nah, jadi pengangguran di dalam negeri itu akan berkurang karena adanya lapangan kerja baru yang bisa kita buka di luar negeri. Nah, karena adanya kerjasama tadi ya, guys. Oke. Yang keempat itu Indonesia mempunyai kesempatan untuk menimba ilmu, pengetahuan dan teknologi dari negara maju. Nah, kalau manfaat yang keempat ini itu sama seperti hal sebelumnya karena adanya mempelajari bagaimana ya mengatakannya. Jadi saat nanti kita membeli barang ataupun mengimpor barang dari luar negeri, barang-barang teknologi canggih, otomatis mereka akan mengajarkan kita bagaimana cara menggunakan teknologi itu. Nah, jadi di saat pelatihannya itu nanti karena adanya pelatihan ilmu pengetahuan tentang teknologi canggih itu, maka kita sebagai negara Indonesia ataupun warga negara Indonesia akan bisa menguasai teknologi canggih tersebut. Nah, jadi kita menambah pengetahuan dari negara lain ataupun negara yang telah maju. Dan yang kelima itu adalah negara dapat mengimpor barang-barang tertentu yang akan mahal bila diproduksi sendiri. Nah, jadi yang kelima ini negara kita Indonesia ini bisa mengimpor barang-barang yang mungkin kita tidak mampu untuk memproduksinya ataupun mungkin biaya yang dibutuhkan untuk memproduksinya itu mahal dan lebih murah untuk mengimpor barang-barang tersebut.
Oke guys, kita lanjut ke bentuk-bentuk kerjasama. Nah, bentuk-bentuk kerjasama itu ada menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu bentuk kerjasama menurut bidang kerjasama. Oke, jadi di dalam bentuk kerjasama ini itu merupakan berdasarkan bidang-bidang kerjasama. Kita lihat yang pertama itu bidang keuangan. Oke, bidang keuangan. Bidang keuangan adalah kerjasama di bidang Nah, selanjutnya itu adalah bentuk-bentuk kerjasama. Bentuk-bentuk kerjasama itu ada dua. Yang pertama itu bentuk-bentuk kerjasama menurut bidang kerjasama. Nah, jadi bentuk kerjasama yang akan dibahas di dalam bagian ini itu menurut ataupun berdasarkan bidang kerjasama. Nah, yang pertama itu adalah bidang keuangan. Nah, bidang keuangan. Di dalam kerjasama, bidang keuangan ini sangat dibutuhkan negara-negara berkembang guna membiayai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, jadi melalui kerjasama ekonomi internasional ini, negara itu bisa membiayai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Karena tadi kita telah tahu bahwa kerjasama ekonomi internasional itu adalah kerjasama yang dapat menguntungkan di bidang ekonomi ataupun di bidang keuangan. Oke. Nah, contoh dalam bidang keuangan itu adalah IMF, International Monetary Fund atau dana moneter. Nah, selanjutnya, ini adalah lambang IMF. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi di slide berikutnya. Oke, yang kedua itu di bidang perdagangan. Nah, jadi dalam bidang perdagangan ini membicarakan masalah jenis dan jumlah barang yang ingin diperjualbelikan, termasuk dalam pengaturan tentang pengenaan pajak ekspor, tarif, dan lain-lain bagi negara anggota. Nah, jadi dalam bidang perdagangan ini kita akan membicarakan masalah jenis barang yang akan diekspor, ataupun jenis barang yang akan diimpor, terus berapa jumlah barangnya, bagaimana tentang pengenaan pajak ekspornya, tarifnya, dan lain-lain. Oke, jadi contohnya itu adalah WTO ataupun World Trade Organization. Nah, yang ketiga itu adalah di bidang perburuhan. Oke, perburuhan ya, bukan pemburuan. Perburuhan. Oke, guys. Jadi dalam bidang perburuhan ini itu mengatur masalah hak-hak dan kewajiban buruh serta masalah peningkatan taraf hidup dan kesehatan buruh bagi negara-negara anggota. Jadi negara-negara yang ada di dalam sebuah kerjasama ataupun organisasi antara negara ataupun dalam beberapa negara ataupun mungkin perserikatan ataupun mungkin lembaga-lembaga itu yang mengaturnya itu misalnya contoh organisasinya itu adalah ILO, International Labour Organization. Nah, jadi di dalam organisasi ini itu mengatur masalah hak-hak dan kewajiban buruh. Oke guys, yang selanjutnya itu, ini itu bentuk kerjasama yang kedua itu menurut ruang lingkup kerjasama. Nah, jadi menurut ruang lingkup kerjasama ini itu ada banyak sih guys, tapi nggak banyak kali sih. Oke, yang pertama itu kerjasama bilateral. Nah, kerjasama bilateral itu adalah kerjasama yang dijalin ataupun yang dilakukan oleh dua negara, nggak lebih ya guys. Kalau namanya juga bilateral, oke. Nah, jadi kerjasama bilateral ini sifatnya itu saling membantu pada bidang produksi, perdagangan, dan lain-lain yang saling menguntungkan. Nah,
Jadi dalam kerjasama ini guys, itu pasti kata-katanya itu nggak akan jauh dari kata menguntungkan, karena kerjasama yang dilakukan itu fungsi utamanya adalah untuk saling menguntungkan negara-negara yang menjalin kerjasama tersebut. Oke guys, jadi kalau misalnya contoh tadi kerjasama bilateral itu seperti Indonesia dengan Vietnam, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan pokoknya banyak lah guys. Pokoknya itu dia itu kerjasama yang hanya ada dua negara di dalam kerjasama tersebut. Oke, sekarang itu kerjasama regional. Nah, kerjasama regional ini adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Nah, seperti ASEAN. Jadi negara-negara anggota yang terdapat dalam ASEAN itu adalah negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Oke, maaf kalau ada salah pengucapan ya guys. Nah, jadi kerjasama regional ini itu berada di antara kawasan tertentu. Nah, jadi dia misalnya satu kawasan gitu, tidak berbeda kawasan, tidak berjauhan ya guys. Kalau nanti berjauhan itu ada lagi kerjasama di bagian itu. Nah, jadi di kerjasama ini cukup jelas karena ini itu beberapa negara, bukan hanya dua negara. Misalnya seperti ini kan ada 10 ataupun 11 negara di ASEAN. Nah, jadi kerjasama yang selanjutnya itu adalah kerjasama multilateral. Nah, kerjasama multilateral ini adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara yang tidak terikat oleh wilayah ataupun kawasan tertentu. Nah, jadi seperti yang tadi kita bahas, kalau dia kerjasama regional itu memang beberapa negara ataupun banyak negara, tetapi yang melingkupi wilayah ataupun kawasan tertentu. Nah, sedangkan kerjasama multilateral ini itu tidak terikat oleh wilayah ataupun kawasan tertentu. Nah, jadi semua negara bisa bergabung di dalam organisasi ini. Contohnya itu adalah IMF, International Monetary Fund. Oke guys, jadi di dalam kerjasama multilateral ini bisa banyak negara di mana saja. Yang penting dia itu sudah sah menjadi suatu negara, baik dia itu negara maju, berkembang ataupun lain-lain. Nah, selanjutnya itu adalah kerjasama antar regional. Nah, tadi kerjasama regional itu adalah kerjasama di suatu ruang lingkup ataupun suatu kawasan tertentu kan guys. Nah, jadi kerjasama antar regional ini itu kerjasama yang dilakukan oleh dua lembaga ekonomi regional ataupun lebih. Nah, jadi seperti tadi kan tadi itu kerjasama regional itu contohnya ASEAN. Nah, satu lagi Uni Eropa. Nah, jadi di dalam kerjasama antar regional ini, yang tadinya lembaga ASEAN dan lembaga Uni Eropa itu bagaimana ya mengatakannya guys, dia itu menjalin suatu kerjasama, oke? Yang tadinya lembaga ASEAN menjalin kerjasama dengan negara-negara, dan semua negara-negara yang ada di dalam lembaga ASEAN itu bekerja sama dengan lembaga Uni Eropa. Oke guys, sepertinya jelas kalau kerjasama antar regional. Nah, jadi sekarang itu saja mengenai bentuk-bentuk kerjasama, dan sekarang kita masuk ke lembaga kerjasama internasional. Oke. Nah, lembaga kerjasama internasional itu ialah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNO, United Nations Organization. Nah, PBB adalah induk organisasi internasional. Nah, jadi PBB ini adalah induk segala organisasi internasional ya guys, baik itu kerjasama apapun ataupun di bidang apapun itu, PBB adalah induk organisasi internasional. Nah, PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945.
lembaga-lembaga anggota PBB itu ada banyak guys. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama itu UNESCO. UNESCO itu adalah United Nations Educational and Cultural Organization. Nah, jadi UNESCO ini yang bergerak dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, serta mengamankan warisan budaya dunia. Nah, jadi di dalam UNESCO ini, negara-negara yang bergabung di dalam lembaga ataupun organisasi ini itu bekerja sama dalam menggerakkan bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, serta warisan budaya dunia. Oke, jadi UNESCO ini berbicara masalah pendidikan ya guys. Dan yang kedua itu adalah FAO, oke, atau Food and Agricultural Organization. Nah, jadi FAO ini bertujuan untuk menaikkan tingkat nutrisi dan taraf hidup, meningkatkan produksi, proses pemasaran dan penyaluran produk pangan dan pertanian, mempromosikan pembangunan di pedesaan dan melenyapkan kelaparan. Nah, jadi gini tuh guys. Misalnya jadi di dalam FAO ini itu akan membicarakan mengenai makanan, oke, ataupun tingkat nutrisi dan pertanian ataupun pembangunan di pedesaan. Nah, jadi misalnya ada negara kalau di Indonesia kan itu lebih mendominasi memproduksi padi ataupun beras ya guys. Oke, jadi salah satu contohnya itu seperti negara yang di luar ataupun negara lain itu membutuhkan konsumsi beras. Nah, jadi dia akan mengimpor beras dari karena adanya organisasi ini, maka akan negara lain mudah mengetahui bahwa Indonesia adalah penghasil beras gitu. Jadi negara lain mengimpor beras dari Indonesia dan Indonesia mengimpor sesuatu ataupun barang produksi lainnya dari luar gitu guys. Jadi dalam organisasi ini tuh sebenarnya saling melengkapi guys. Jadi apa yang dibutuhkan negara lain yang kita punya dan apa yang kita punya itu dibutuhkan oleh negara lain. Nah, jadi gitulah guys. Oke, selanjutnya itu adalah ILO, oke, International Labour Organization. Nah, tadi juga ini sudah kita singgung ya guys, yang bergerak dalam bidang perburuhan. Jadi dalam bidang perburuhan ini itu membicarakan mengenai masalah hak-hak dan kewajiban buruh, kesehatan buruh, pokoknya semuanya itu tentang buruh lah guys. Nah, selanjutnya itu adalah UNDP. Apa itu UNDP? Nah, UNDP itu adalah United Nations Development Program, di mana organisasi ini adalah organisasi yang memberikan bantuan teknis dan pembangunan bagi negara berkembang untuk memberantas kemiskinan, ketidaksetaraan, serta membantu negara-negara tersebut untuk maju. Nah, jadi di dalam organisasi ini akan menyalurkan bantuan kepada negara-negara yang masih berkembang ataupun tertinggal agar mereka bisa agar negara-negara tersebut itu bisa memberantas kemiskinan dan ketidaksetaraan. Oke, selanjutnya itu guys adalah WTO, World Trade Organization, di mana WTO ini bergerak di bidang perdagangan internasional untuk mempertahankan tata niaga internasional dan peraturan perdagangan secara umum. Nah, jadi sepertinya ini sudah cukup jelas ya guys, karena di bidang perdagangan, oke, di bidang perdagangan internasional. Nah, baik itu ekspor, impor, yang penting perdagangan lah guys. Oke, selanjutnya adalah UNICEF.
Siapa sih yang nggak tahu apa itu UNICEF? Nah, UNICEF itu adalah United Nations International Children's Emergency Fund. Oke. Jadi UNICEF ini adalah organisasi yang memberikan bantuan untuk kemanusiaan serta perkembangan kesejahteraan anak-anak dan ibunya. Jadi UNICEF ini itu seperti mendukung ataupun memberi bantuan kepada anak-anak. Jadi lebih ke bidang anak-anak lah guys gitu. Oke, bidang kemanusiaan serta perkembangan kesejahteraan anak-anak. Nah, selanjutnya itu ada IMF. Oke, IMF, International Monetary Fund. Nah, tadi IMF ini contoh apa guys? Contoh dibentuk kerjasama di bidang apa? Di bidang keuangan lah. Namanya aja udah masalah pembayaran, neraca pembayaran guys. Oke, jadi IMF ini membantu pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan bantuan pinjaman keuangan ke negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayarannya. Nah, jadi misalnya guys, Indonesia itu lagi mengalami kesusahan seperti inilah pandemi COVID-19. Oke. Jadi Indonesia bisa meminjam ke negara-negara ataupun ke IMF, organisasi IMF, oke, untuk membantu pertumbuhan ekonominya gitu. Jadi kan di Indonesia ini apalagi sedang pandemi COVID-19 guys. Jadi ini mungkin agak sulit dalam Indonesia. Oke, selanjutnya itu ada WHO. WHO ini sepertinya nggak asing lagi ya guys. Sepertinya udah tahu semua deh kalau WHO itu berbicara di bidang apa. Nah, jadi World Health Organization ini itu adalah badan yang memiliki otoritas pengarahan dan koordinasi bagi kesehatan internasional agar semua orang mencapai tingkat kesehatan tertinggi. Tugas utama WHO yaitu membasmi penyakit, khususnya penyakit menular yang sudah menyebar luas. Nah, jadi seperti pandemi COVID-19 ini itu adalah tugas utama dari si WHO. Oke? Tugas utama dari si WHO karena pandemi COVID-19 ataupun COVID-19 ini sudah sangat menyebar luas ya guys. Negara mana sih yang belum kena COVID-19? Nah, jadi itu tugas utama WHO dalam membasmi penyakit. Baik itu penyakit, yang penting segala penyakit sih guys. Dan yang terutama itu penyakit menular. Nah, yang selanjutnya itu ada OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. Nah, kalau organisasi OPEC ini adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. Organisasi ini didirikan dengan maksud untuk mengatur produksi dan harga minyak mentah. OPEC didirikan atas prakarsa produsen minyak terbesar di dunia, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Nah, tujuan OPEC itu adalah menyatukan kebijakan perminyakan antara negara-negara anggota, memenuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi, menstabilkan harga minyak dunia, menentukan kebijakan-kebijakan untuk melindungi negara-negara anggota. Nah, jadi kalau dia masalah minyak gitu guys, kekurangan minyak, apalah, ya tentang minyak sih ini guys, tentang minyak bumi. Nah, jadi itu di dalam OPEC, itu akan dibicarakan dalam organisasi OPEC. Oke, sekian video yang bisa saya jelaskan guys, ataupun sekianlah penjelasan mengenai kerjasama ekonomi internasional. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Oke, thank you guys.